Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Harfianti Al-Ghifari. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Di sini saya akan mempresentasikan dari salah satu kaidah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu khalfal muhditsil majhulil hali. Salat makmum di belakang orang yang berhadas yang tidak diketahui keadaannya. Apabila kita katakan salatnya sah, maka salatnya itu merupakan salat jamaah ataukah sendiri. Ada dua pendapat dari kaidah ini, yaitu satu, seandainya imam yang demikian itu dalam salat Jumat dengan jumlah jamaah yang cukup, walaupun setelah dikurangi dengan salat seorang imam, yaitu imam, maka menurut pendapat yang lebih sah, salat Jumat yang demikian itu adalah sah, dan karenanya juga mendapat fadilah jamaah. Yang kedua, seandainya imam lupa bahwa ia telah berhadas, atau makmum yang lupa tentang hadasnya imam, kemudian ingat dan memisahkan diri sebelum salam, maka kalau dikatakan salat jamaah, maka hendaknya si makmum itu sawi, karena lupanya imam, bukan karena kelupaan mereka si makmum. Pendapat bahwa salat mereka itu salat jamaah adalah pendapat yang lebih sahih. Kalau makmum mendapatkan imam sedang ruku, kemudian mengikutinya masbuk, kemudian mengetahui tentang hadasnya si imam, sebelum salam si makmum memisahkan diri, maka yang lebih sah adalah salatnya dianggap salat sendiri, dan rakaat pertama yang bersama dengan imam mengikuti rukunya imam dianggap tidak sah. Kesimpulan dari presentasi ini, apabila kita ikut sholat menjadi makmum, lalu orang yang menjadi imam tersebut berhadas dan kita tidak mengetahui keadaan tersebut, maka sholatnya masih dikatakan berjamaah atau sah, karena makmum tidak mengetahui bahwa imam tersebut berhadas. Dan apabila makmum tersebut mengetahui bahwa imam tersebut berhadas, maka makmum tersebut harus memisahkan diri dari jamaah sebelum salam, karena lupanya imam, bukan karena kelupaan dirinya si makmum. Dari presentasi ini ada 3 pertanyaan. Di antaranya, 1, pertanyaan dari saudari Mariana. Pertanyaannya, apabila seorang menjadi imam dan sholat yang diimami tersebut sholatnya tidak sah, apakah imam tersebut akan tanggung dosa si makmum? Jadi dalam hal ini tuh tidak ada namanya tanggung menanggung dosa. Jika seorang mengimami sholat jamaah dan terbatal karena hadas tanpa diketahui oleh makmum, dan imam tersebut meneruskan sholatnya, maka imam batal, namun sholat makmum itu tetap sah dan tetap mendapat pahala. Pengertian tersebut ada dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, para imam sholat memimpin kalian, maka jika dia benar, mereka mendapat pahala dan kalian juga dapat bagian pahalanya. Namun bila imam salah, kalian tetap dapat pahala dan mereka imam itu mendapat dosa. Sahih, hadis riwayat Al-Bukhari 649, Ahmad 8309. Pertanyaan yang kedua dari saudara Amirahman. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kita sedang sholat dan di tengah sholat sang imam berhadas? Apa yang harus kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu syarat sahnya sholat adalah mensucikan dan menghindari diri dari tempat yang bersentuhan dengan hadas atau najis di badan, pakaian, dan tempat yang bersentuhan dengan anggota tubuhnya saat sholat. Jika ada seorang melakukan sholat dengan membawa hadas atau najis, maka sholatnya tidak sah.
baik mengetahui saat sebelum sholat atau setelahnya. Orang yang sholat tersebut meyakini bahwa najis yang ada padanya itu ada di saat sebelum atau di saat ia tengah sholat, maka sholatnya tidak sah dan ia wajib mengulang sholatnya. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Jika hal tersebut dilakukan tidak berjamaah, ia tetap harus mengulangi sholatnya. Dan apabila dilakukan berjamaah, yang mengulangi tersebut hanya imamnya dan tidak makmumnya. Dan sebagai makmumnya tidak harus mengulanginya karena lupanya imam, bukan karena lupanya dirinya si makmum. Pertanyaan yang ketiga dari saudari Rizky Sania. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan makmum apabila imam batal di tengah sholat? Jadi, di sini ada dua cara yang dapat dilakukan si makmum. Pertama, dia membatalkan sholat dan keluar dari jamaah dan menunjuk salah seorang di belakangnya untuk menggantikan posisinya sebagai imam hingga sholatnya selesai. Cara yang kedua, apabila imam batal di tengah sholat, maka imam tersebut membatalkan sholat dan tidak menunjuk pengganti. Kemudian masing-masing makmum sholatnya sholat sendiri-sendiri. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i dan Ahmad. Dalam setelahnya, hadis nomor 1455, Muntaqo al-Akhbar Abul Barokah. Dalam artinya, jika imam menunjuk ganti, ini pernah dilakukan oleh Umar dan Ali radhiyallahu anhu. Dan jika makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri, itu pernah terjadi pada Muawiyah ketika beliau jadi imam sholat subuh. Beliau ditusuk, lalu para makmum sholat sendiri-sendiri. Iya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam presentasi dan menjawab, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, hada wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.